berbenturan dengan beras tadi itu kaya ngono. Santet kuwi mau berontak, ngamuk, mau menyerang kami, menyerang saya dengan guru saya. Tapi sebelum kami selang waktu, kami langsung memanggil orang yang terkena santet tadi. Orang terkena santet keluar, kami panggil terus kami eksekusi lagi dengan apa yang kami punya kemampuan itu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber lagi nih, namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu ini kan tadi yang di belakang kamera masnya Mas Fauzi ya. iya, Iya, teman dekat ya. Mas Wahyu ini juga akan menceritakan pengalaman mistisnya. Pernah mengobati seseorang diserang santet, bisa dibilang ini sangat tragis, persaingan usaha toko. Jadi tokonya ini jejeran, terus yang di sebelah nggak suka ya Mas ya. Terus yang sebelah menyerang dengan santet dari Banyuwangi. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Wahyu. Pak Mas, sehat dong? alhamdulillah Sehat ya. Makasih ya Mas, dia juga mau cerita nih ya, berbagi cerita pengalaman, bisa diambil hikmahnya dan diambil pelajaran kita semua. Jadi santet itu kan ada ya Mas ya. Biasa Mas. Siap. Wah, alhamdulillah Mas Wahyu juga siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan di skip ya, teman-teman bisa mengambil hikmahnya cerita dari Mas Wahyu. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri antara dan mereka ada. Monggo Mas Wahyu, awal ceritanya gimana sih kok sampai Masnya itu menyembuhin santet gitu ya? Ya baik, untuk awal ceritanya itu dari awal sebelumnya ada perjanjian. Kita ditelepon, kalau bahasanya sekarang kan lewat WA. WhatsApp. Di WhatsApp bahwasanya ada keluarga orang ini yang minta tolong. Ada salah satu keluarga itu yang terkena santet di telapak kakinya, di telapak kaki gini. Nah, sebelum kami berangkat ke sana, ke rumahnya itu Mas, saya itu belajar mengaji. Habis isya itu, setelah habis isya saya berangkat bersama guru saya ke tempat orang yang terkena santet tadi. Itu berangkat dengan guru saya, naik sepeda motor ke sana. Naik sepeda, sebelum sampai di lokasi, masih di pertengahan jalan, itu kami sudah disapa. Siapa? Ya, sudah disapa oleh santet tersebut. Wah, diadang berarti Mas? Iya, saya di tengah jalan itu diadang. Sampai merindingnya ya. Nah, itu saya diadang, sama ini saya juga merinding, guru saya juga bergerak. Diadang di tengah-tengah sawah. Ya, di tengah sawah-sawah itu tidak ada lampunya, gelap gurita. Hanya ada saya dengan guru saya yang naik di depan, guru saya itu yang di belakang. Ya. Guru tempat ngaji saya itu yang menghadang saya itu langsung berwujud burung. Itu burungnya dari arah timur ke arah barat. Burungnya sangatlah besar. Pokoknya itu burungnya besar banget. Itu di atas kepala sini, disapai. Habis dari barat, burungnya kembali ke timur. Terus saya itu berinisiatif, Mas. Guru, ini burungnya kayaknya enggak sembarangan burung. Kalau burung itu kalau di atas kepala langsung miber, terbang lah, burungnya itu terbang. Tetapi burung ini tidak terbang, malah lewat gini di atas pas. Saya berinisiatif begitu, terus ngomong, ini tak
gerakan aja gimana, saya jurus, terus guru saya ngomong, yes, gak apa-apa di jurus saya jurus burungnya sekali itu burungnya habis terbang langsung hilang itu. Terus saya ngobrol dengan guru saya, ini kayaknya kita dicegat, dihadang, sebelum sampai sana dihadang. Ternyata bener, itu yang menghadang saya pas saya mengecek di sana. Bukan yang menghadang saya ke sana bukan satu. Terus saya melanjutkan perjalanan nih, Mas. Melanjutkan perjalanan lagi di depan saya itu ada lagi seekor kucing. Seekor kucing tersebut, kucingnya juga besar. Seingat saya itu kucingnya warnanya putih. Kucingnya warnanya putih seperti burung tadi yang lewat di atas saya bolak-balik itu berwarna putih. Itu dari arah ini, arah utara ke selatan, mau ke selatan. Tapi kucing itu malah nunggu nih, nggak mau jalan, mencegat di tengah sini. Di tengah ini, kucingnya di sini, saya di tengah sini, tengah jalan bener, nggak ada penerang, hanya ada penerangnya lampu tok, lampu jalan yang ada itu apa? Peteng, gelap gulita. Terus aku ngobrol lagi dengan guru saya. Iki tak jike tak inggiro, apa langsung ditabrak mawon. Gitu. Terus guru saya memutuskan langsung ditabrak saja. Oke, saya manut. Sepeda motor tak akake, terus aku lanjut tak terabas. Terus habis diterabas yuk, saya lihat ke belakang gini loh, kucingnya nggak ada. Tapi nabrak nggak, Mas? Ya nabrak, tapi kucingnya nggak ada. Kalau tembus tuh. Ya, kok bisa tembus sepeda saya itu. Terus setelah itu pas waktu pulang, saya lewat situ lagi. Tak lihat di tempat situ sama berhenti sepeda motor saya dengan guru saya. Itu nggak ada kucingnya. Ya. Nggak ada kucingnya. Terus saya habis nubruk itu, saya melanjutkan perjalanan sampai rumahnya. Sebelum sampai rumah, saya melewati pertelon. Pertelon itu pertigaan Ngepang 3 gitu loh. Pertigaan Ngepang 3, saya juga merasakan bahwasanya ini kayaknya saya juga dicegat lagi. Tetapi kok gak berwujud, anehnya yang ketiga. Yang pertama, yang kedua kan berwujud. Yang pertama berwujud tadi burung yang sangat besar, yang kedua kucing itu. Terus saya bertanya ke guru saya lagi, ini langsung menggok nopo dinikurin, langsung menggok saja, disuruh langsung. Saya ngikuti, langsung belok kanan, ke tujuan. Sampai di rumahnya orang yang terkena santet tadi, orang kena santet yang di awal tadi sesuai yang santetnya di sini itu, saya di depannya rumahnya. Ini di kanan sini toko, di kiri sini rumahnya orang tersebut. Pokoknya toko sama rumah itu berdekatan, jajaran nih, jajaran itu. Sebelum kami turun dari sepeda, kan belum diperizinkan masuk. Terus kami masih di sepeda motor dulu. Saya merasakan dulu aura-aura. Terus setelah itu saya baru turun dari sepeda. Mau masuk kan belum diizinkan masuk. Saya ngecek dulu. Ngecek keadaan rumah dan toko tersebut. Mengecek keadaan rumah dan toko tersebut. Setelah itu sudah selesai saya cek. Terus kami baru diperbolehkan masuk. Terus kami masuk. Terus orang yang terkena santet tadi disuruh keluar, sama keluarganya keluar. Duduk gini. Duduk bersama keluarga saya dan guru saya dan orang yang terkena santet tadi. Nah, orang yang terkena santet tadi itu menceritakan bagaimana kok sampai
terkena santet di kakinya ini. Untuk menceritakan gini. Ceritanya sebelum orang ini dibawa ke rumah sakit kan dia kan tidak percaya kalau bahwasanya ini kan santet. Ini kan yang menambahkan, yang mengobatkan itu kan keluarganya gitu. Dibawa ke puskesmas, Rumah sakit. terus setelah di puskesmas enggak itu, dokternya enggak itu, terus langsung ke rumah sakit. Sama dokternya katanya ini non medis gitu. Berjalannya waktu, orang tersebut setelah periksa disuruh pulang, terus orang tersebut meminta tolong kepada kami, disuruh ke sana. Terus kami ke sana lagi, terus ada kejadian saya disapa dulu itu tadi, disapa burung dengan kucing. Ya. Burung dengan kucing, disapa burung dengan kucing, terus kami tidak tinggal diam, langsung membantu mengobati. Kami yang pertama itu saya suruh minum air putih yang sudah dikasih doa, disuruh minum dulu, diminum sama orangnya tadi. Terus ada reaksi apa enggak? Katanya ada reaksi. Ini kok kakinya kok semakin sini kok semakin panas gitu. Malah panas ya? Malah panas di sini. Itu ya kasihan banget. Ininya pokoknya melempuh seperti udun itu. Ya. Kan udun kan enggak ada ya, Mas? Ya. Udun di telapak ini enggak ada. Adanya kan udun kan di kulit. Iya. Kalau di sini kan rata-rata kan di kulit. Kalau di bawahnya kulit seperti ini kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya dinalar. Ada ujung kan tidak mungkin. Mungkin Adi kan 1001. Ya. Ternyata itu bukan udun di sini, tapi disantet oleh orang yang saingan dengan toko. Lah, tokonya itu berdekatan, Mas. Mungkin kacek rumah 2 atau 3. Ya. Dekat banget itu. Dekat banget. Setelah itu kami obati tadi, seperti tadi ada reaksi panas. Itu saya melanjutkan yang kedua menggunakan mediasi, menggunakan beras. Ya. Beras kuning, Mas. Saya menggunakan beras kuning sudah didoakan oleh guru saya dan saya. Terus berasnya saya awur-awurkan. Ya. Saya awur-awurkan, disebar lah di keliling rumah tadi. Karena rumah tadi sudah saya cek terlebih dahulu. Ya. Saya cek terlebih dahulu, terus disebar beras itu. Dengan menunggu selesai, ada reaksi atau tidak, kami bercerita dengan orang yang terkena santet itu, atau berbicara ngobrol apa yang dikeluh kesahkan setiap malam, setiap harinya bagaimana. Kan kalau di sini kan jalan juga susah. Ya. Jalannya susah, dibantu oleh keluarganya untuk jalan itu orang tadi setiap hari dibantu jalan. Setelah itu ternyata ada reaksi dari beras tadi yang dikelilingikan rumahnya. Ya. Ada reaksi, itu ada aura atau energi. Ini energinya negatif karena berbenturan dengan beras yang saya sahurkan tadi. Berbenturan dengan beras tadi itu kaya ngono, santete kuwi mau berontak, ngamuk, mau menyerang saya dengan guru saya. Tapi sebelum kami diserang, sudah saya saya pagari lah di lingkup ini. Ya. Lingkup yang saya obati orang tadi. Ya.
sekitar situ dulu saya pagari biar tidak jebol. Nanti kalau jebol, yaitu kasihan orang yang terkena santet tadi malah tambah parah mas, kasihan orangnya mas. Sudah sakit malah kok tambah sakit lagi, kasihan gitu. Terus setelah itu saya telusuri lagi di mana tempatnya yang menaruh santet tadi. Menaruh santet itu tempatnya ditaruh mana? Saya telusuri sampai ketemu, ternyata santetnya itu ditaruh di depan pintu tokonya. Itu mas, ditaruh di depan pintu tokonya yang mempunyai toko ini. Yang mempunyai toko ini, itu awal ceritanya itu kakinya sampai gitu, kayaknya itu menginjak barangnya tadi, menginjak apa santet yang dikirim tadi. Santetnya itu berupa tanah yang diambil, tanah kuburan. Oh, tapi medianya tanah kuburan ya mas? Iya, yang dari santet tadi itu. Iya. Dari tanah kuburan tadi disepurkan lah di itu. Pas kok terkena orang ibu punya toko tadi, sampai seperti itu, seperti udun nih, besar di kaki sini. Sebesar apa mas? Ya seginian ininya segini, terus tinggi segini. Warnanya apa mas pas waktu bentuk santetnya? Pas waktu bentuk santet itu di kakinya warnanya itu kayak nanah, kuning-kuning. Berarti ya sakit banget itu mas ya? Iya sakit banget, sampai orangnya saja yang merasakan tidak bisa tidur kok mas. Kalau tiap malam agar mau tidur itu langsung bangun lagi, teringat nek kakinya itu sakit, cenut-cenut ya, cenut-cenut bahasanya. Ini sudah nggak beres ini yang perang santet tuh ya? Iya nggak beres banget, iya jahat banget. Kasihan juga loh, orang sama-sama jualan kok, kalau bisa kan jualan itu baik lah gitu, jangan sampai seperti itu. Terus kita lanjut lagi, kami sudah menemukan tadi santetnya tadi, ternyata di situ santetnya. Terus kami eksekusi atau kami pindahkan, biar bukannya saya dengan guru saya mengembalikan, bukan saya kembalikan, tapi saya pindahkan ke tempat yang lebih aman, layak lah untuk santet ini. Kemana? Saya buangnya ke kali, sungai itu mas? ke sungai ya, ke sungai bahasa Indonesia, ke sungai dengan taburan lemah tadi. Saya bersihkan dengan tangan kiri saya, terus saya masukkan ke dalam botol. Kenapa kok saya masukkan di dalam botol? Biar tidak keluar santainya tadi. Kalau di botol itu sulit keluar santai, kalau di botol itu tadi. Saya buang dengan tangan kiri, dan saya mengambilnya santai tadi dengan tangan kiri, pasir-pasir tersebut saya masukkan, saya buang ke sungai biar tidak terkena orang yang lain. Kasihan kalau terkena orang yang lain santai tersebut, karena ya itu tadi sangatlah sakit mas di sini gitu, seperti itu. Terus setelah saya buang itunya tadi santainya, terus saya kembali lagi ke rumah ini, lagi ke rumah ini, terus ngobrol-ngobrol apa yang dirasakan. Terus masih ada rasa sakit, karena waktu juga pada itu udah malam, sekitar jam 1 lah mas. Terus kan kita sebagai tamu kan juga nggak enak. Di itu kami izin balik dulu ke rumah, terus besoknya kami juga kembali lagi ke situ. Pada waktu besoknya tadi saya kembali ke situ, kan malamnya kami sudah ngobrol omong-omongan gitu, berbicara bahwasanya besoknya untuk sedekah
sedekahan, bancaan lah. Kalau orang Jawa ngomongnya bancaan, selamatan gitu, selamatan. Itu saya suruh bawa ayam putih. Iya, ayam Jawa putih itu tadi dipotong. Semuanya harus ada, masih lengkap semuanya, kecuali kotorannya saja yang harus dikeluarkan. Terus itu ada orang 7 yang ikut bancaan, yang ikut selamatan. Nah, itu ada orang 7 orang. Kenapa kok saya ambil orang 7 orang? Karena kan 7 kan menandakan pitulungan teko ngene Gusti Allah. Makanya saya ambil orang 7. Insya Allah doa orang 7 itu cepat Mas dijabah. Iya, amin. Nah itu setelah kami selamatan tadi, terus selang waktu kami langsung memanggil orang yang terkena santet tadi. Orang terkena santet keluar, kami panggil terus kami eksekusi lagi dengan apa yang kami punya kemampuan itu. Terus pada waktu habis selamatan itu ada apa ya, perubahan besarnya itu tidak seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin mah besar itu agak mimpes, agak kecil itu udun, seperti udun tadi yang di telapak kaki agak kecil. Kok alhamdulillah ada perubahan. Mimpes ada perubahan itu. Habis ada perubahan, hari esoknya lagi, kalau hari itu sudah selesai habis selamatan kan juga waktunya sudah cukup malam. Kami juga pamit, terus kami ngomong besok lagi kami ke sini. Melihatnya juga ada perubahan lagi, semakin mimpes lah, semakin mimpes ya. Alhamdulillah kok semakin kecil. Semakin kecil itu keluarnya, pas terakhir kecil itu keluarnya ternyata bukan nanah saja, ada seperti warnanya itu kayak merah-merah gimana, bukan merahnya, bukan darah. Anehnya kan di situ. Terus ini apa, masa santet kemarin itu keinjek sampai bisa seperti ini, Mas gitu. Terus dikeluarkan kalem-kalem, pelan-pelan, bahasa Indonesia ini dikeluarkan pelan-pelan. Alhamdulillah pada waktu hari ketiga tersebut untuk nanah dan yang tadi seperti nanah itu, cairan seperti nanah dan yang warna merah bukan darah itu bentuknya agak bundar, agak bulat Mas, tapi kecil. Berarti gumpalan itu memang... Ya, seperti gumpalan gitu, kecil. Seperti gumpalan kecil itu keluar. Kami itu berinisiatif juga membawakan kain putih, warna putih untuk menadoi itu tadi, menada. Untuk tempat seperti nanah dan gumpalan kecil itu tadi merah. Baunya apa itu Mas? Baunya enggak enak banget, menyengat, kayak bau-bau busuk ya, seperti bangkai gitulah. Ya. Kasihan banget. Terus setelah itunya keluar semuanya, itu orangnya kami tanya, bagaimana sekarang? Sudah mendingan, sudah lega. Tidak seperti hari-hari yang kemarin, sebelumnya itu tadi, itu rasanya wis gak bisa tidur, wis nyut kemeng semuanya, ada yang di kaki tadi. Terus setelah dibersihkan, kami menanyakan kepada orang yang ada di situ, keluarganya itu kami tanyakan, iki asal mulane piye kok bisa sampai koyong ini? Maksudnya koyong ini kok sampai melempuh, sampai koyong udun itu tadi. Sebelum cerita itu, toko ini kembali ke toko dulu. Toko ini nganu Mas, aslinya setiap hari ini ramai. Pembeli selalu ada. Terus setelah ada kejadian
kakinya yang mempunyai toko itu seperti udun tadi di telapak kaki, itu tokonya kok agak berkurang, yang beli berkurang, hari pertama berkurang, hari kedua berkurang, terus berkurang sampai tokonya tidak ada yang membeli. Sepi total, barang-barangnya juga habis karena nggak bisa belanja lagi. Nggak bisa belanja lagi. Terus ini keluarganya bercerita seperti itu tadi, sampai habis total. Terus dibuat berobat juga, sudah ke dokter kemana-mana, nggak sembuh tadi. Terus menelpon saya itu. Kembali lagi ke ini, kakinya tadi, sampai mengeluarkan itu. Terus orang ini ternyata bercerita, Mas. Sesuai dengan kepekaan saya lah. Perasaan saya atau kepekaan saya itu memang begitu. Orang tersebut pernah melewati tokonya tadi, itu berasa aneh gitu loh, aneh atau mengganjal di perasaannya. Baru ngomong apa adanya, aslinya kan ditutup-tutupi biar nggak tahu lah keluarga ini. Tapi setelah itu orangnya tadi bercerita kalau bahwasanya pernah menginjak, tapi kok rasanya beda di depan tokonya tadi. Ternyata itu ya tadi santet tadi yang dikirim oleh orang atau tetangga toko tadi yang tidak suka ke orang tersebut, Mas. Begitu. Sampai situ, terus kami itu waktu juga sudah malam, kami beranjak pulang. Terus kami ngomong kalau ada apa-apa WA-an lagi, teleponan lagi lah. Ada perubahan lagi, ada perkembangan enggak, sudah bisa jalan normal belum? Itu setiap hari WA-an terus atau chat-chatan itu. Alhamdulillah ada perkembangan sampai sembuh, bisa jalan lagi. Terus kami janjian lagi atau ngobrol-ngobrol lagi, bahwasanya akan ke situ lah lewat chat tadi. Terus kami, saya dan guru saya itu berangkat lagi ke sana, melihat kondisi orang tersebut. Kondisi orang tersebut alhamdulillah sudah sembuh, bisa berjalan normal, tidak seperti yang kemarin-kemarin itu merasakan sakit, terus kemeng dan lain-lain di kakinya. Terus kakinya ini ya anehnya kok bisa nggak ada bekasnya, marinya itu kok full gitu loh, halus lah. Halus gitu kan, anehnya kan seperti itu. Kalau orang sakit ya Mas, orang sakit normal kan tahu lah ya, misalnya contohnya seperti saya ini habis jatuh kan ada tandanya, ada bekas lah luka gitu. Tapi itu tidak ada ya, balik pulus seperti ini, bagus gini telapak kakinya. Kan anehnya di seperti itu ya. Alhamdulillah diberikan kesembuhan itu tadi orang tersebut. Ini sudah seperti itu, terus kita ke situ sudah, terus alhamdulillah sudah itu. Terus gang beberapa bulan lagi itu orangnya telepon lagi, karena kan tokonya kan sudah dibuka lagi, kan udah sehat kan, tokonya kan dibuka lagi. Tapi ternyata dikirimi lagi, Mas, dikirimi lagi ke orang tersebut. Jadi tokonya itu sepi lagi karena ada kiriman lagi. Nah, kiriman yang kedua itu nganunya bukan, medianya bukan pasir kuburan lagi, tapi beda lagi. Itu medianya menggunakan paku. Nah, lebih parah lagi itu. Ini jahat banget ini Mas ya. Ya, orangnya itu jahat banget. Iya. Tapi alhamdulillahnya itu santet yang kedua tidak terkena orang yang ada di rumah. Iya. Kan sudah merasakan kalau tokonya kan sepi. Terus kita dipanggil lagi ke situ, belum sampai kejadian terkena keluarganya sakit, kita eksekusi lagi atau kita ambil, iya, kita ambil santet tadi, kita buang lagi
biar nggak ganggu, Nah, untuk yang kedua ini, terus kami yang pertama kan tadi bancaan, untuk yang kedua, kejadian kedua lagi itu, terus kami mempunyai inisiatif untuk memagari yang lebih rapat lagi, kami menggunakan sebuah kertas dengan tulisan, terus setelah itu kita doakan, ada 5 penjuru yang kami tuju untuk kertas-kertas yang sudah kami doakan tadi, dengan menggunakan sebotol kaleng beling lah, ada tutupnya. Kenapa kok saya ambil ini? Biar aman, tidak ada gangguan, tidak ada barang gangguan yang mengenai ya masuk itu tadi. Terus kami pasang ke 5 penjuru, ke arah samping, kiri, kanan, depan, belakang, dan tengah. Sudah 5 itu kami pasang dengan guru saya itu. Terus selesai, kami berpesan kepada orang yang mempunyai tempat ini. Pesan kami begini kepada orang: engkau bengi nek awakmu turu, ojo sampai nyumbari. Bosone nyumbari apa? Jangan sampai mengatakan, misalnya ono piring ceblok, atau ono watu ceblok, atau ono genteng pecah, pokoknya sejenis itulah. Ada barang apa aja jatuh, tidak boleh dikatakan. Karena apa? Cek ndang mere, cek ndang pergilah barang tersebut, cek ndang pergi dari rumah ini. Terus orangnya nurut kepada kita. Terus besoknya ternyata bener Mas, ada kejadian itu. Kan saya malamnya udah pulang, orangnya tidur, ternyata ada kejadian beneran, tapi enggak dilokno, enggak dikatain. Itu ada piringnya itu jatuh, tiba-tiba jatuh piar gitu, tapi enggak dikatakan. Enggak dikatakan sampai seperti itu, sampai ada piring jatuh itu tidak dikatakan. Terus tidak dikatakan, dan beberapa hari kami ke situ, dan alhamdulillahnya barang-barang tadi itu sudah keluar, tidak ada di tempat tersebut, di rumah tersebut lah, tidak ada itu, tidak ada. Setelah itu yang terakhir itu kami juga pulang itu anehnya, yang beberapa hari kita ke situ bolak-balik kan tidak ada apa-apa. Setelah itu yang terakhir itu habis pulang dari situ, itu kami itu disapa lagi di luar di jalan lah, di jalan itu ngomongnya gini, cara bosone iku koncoku kon balekno, yo gak iso, koncone samane tak gua, salahnya sampean ganggu wong. Lah wong iki apik golek sandang pangan, kok malah sandang pangane sampean pateni. Cara omong-omongan nggo basa Jawane ngono. Ning barang iku mau wis kami diadang terus sih. Wis kami berinisiatif, saya menanyakan kepada guru saya, karena kan saya dengan guru saya terus itu. Dengan guru saya terus saya ngomong, wis piye guru ini, wis diterabas saya iki ya awake wis saya, karena kan wis capek. Sudah masang pagar untuk rumah tersebut karena sudah tidak ada energi. Yes, kita bablas saya, kita lanjut tabrak saja, terus pulang gitu. Berarti itu orangnya jahat banget ya Mas. Itu nasibnya si orang yang ngirim santet ya, tahu Mas? Kalau Mas itu yang musir itu santet. Iya, tahu Mas, malah gini orangnya. Ya. Saya setiap ke situ itu orangnya jalan Mas, jalan seperti megang apa gitu di tangan kirinya gini, sambil jalan gini, tangannya gini. Oh, orang kok sampai seperti itu loh. Kita sudah baik, malah situnya malah sambil jalan ke sana, habis dari sana ya, habis arah timur kembali lagi ke barat. Itu
bolak-balik mas setiap saya ke situ. Terus aku tanya kepada guru saya itu mas, iku pripun kok ngoten terus melukama aku setiap awak diri ini. Dia apa no? Wes jarno wae ngono. Nek dari aku mas, aku tetap berontak mas. Ayo emosi lah. Ngomong kene wes berusaha semaksimal mungkin malah wong itu mengganggu terus gitu loh. Kok gak mikir gitu loh ke orang, kok gak kasihan gitu mas. Itu pegang apa mas tangannya mas? Kalau dari apa jauh saya lihat itu seperti barang orang ini yang tadi meminta untuk menyantet yang punya toko itu. Barangnya dipegang. Iya. Gini kan mas barangnya itu. Kok riwari digini-gini. Cek cara ngono iki cek gak iso mari wong iki cek loro wae. Kan yo gak ngono sebagai wong iki koyo ana apik yo kudu dibales apik. Nek elek yo jane dibales elek, tapi yo janganlah. Kita meskipun disakitin tetap kita balas dengan kebaikan. Gitu mas. Itu orang mana mas yang ngirim santet mas? Untuk orang yang mengirim santet itu dari daerah Jawa Timur yang paling ujung mas, dari ujung. Kalau dari kepekaan saya itu dari Banyuwangi. Ya? Dari Banyuwangi. Persaingan toko mengakibatkan jadi seperti itu ya? Persaingan toko mengakibatkan seperti itu, sampai seperti itulah. Cuma masalah usaha terus, tapi sebelumnya kan yang disantet kan berarti tokonya rame nih ya? Ya tokonya rame. Ya nggak suka gitu? Nggak suka betul. Tapi yang nasibnya yang nyantet ini tokonya rame nggak mas awalnya mas? Ya, awalnya itu tokonya sepi mas. Ya. Setelah orang tersebut menyantet orang ini tadi, yang sakit ini, yang terkena santet, itu tokonya semakin hari semakin ramai gitu mas, meningkat lah. Nah sedangkan toko orang ini tuh semakin sepi, barang semakin habis, tidak bisa dibuat belanja karena kan sepi loh mas, gitu. Nah terus sih burung ini burung apa mas? Burung yang nyegat saya itu, yang kemarin di awal perjalanan nyegat saya itu. Kalau menurut saya ya itu burungnya itu burung untuk mengganggu kita biar kita itu tidak sampai rumahnya gitu loh mas. Dicegat cegak iso nambani lah. Tapi yo piye maneh nek wis iku yo kami yo berontak menyerang burung itu biar burungnya pergi dari kita, tidak ganggu kita terus. Kita warnanya burungnya warnanya putih. Iya warnanya putih mas. Kalau kita diganggu burung terus kan naik sepeda kan nggak bisa, malah kita yang jatuh toh mas. Malah kita yang apa nggak bisa ke sana karena jatuh tadi. Sebesar apa mas? Burungnya itu sebesar apa ya? Ayam? Kurang besar mas kalau ayam. Sebesar domba. Wah, banget ya? Ya besar itu mas burungnya. Kalau rata-rata kan burung paling besar kan seperti Raja Wali kan, kalau Raja Wali kan ayam jago. Itu lebih ya seperti domba itu besarnya, itu warnanya putih mas. Sama juga kucing juga besar tuh. Ya kucingnya juga besar, nggak masuk akal juga kucingnya itu yang nyegat kita itu. Juga seperti satu domba itu. Iya. Di bawahnya sedikit mas. Iya. Gedenya di bawahnya. Kalau apa itu kucing-kucing umum kan mungkin besarnya kan segini lah. Iya. Ya. Kalau itu enggak segini, kucingnya besar gitu. Tabrak hilang. Terus itu yang seperti yang saya katakan di awal tadi videonya. Pas saya waktu pulang yang hari pertama itu enggak ada bekas. Iya. Nah, tapi kami diganggu pada hari penyembuhan, pada hari yang terakhir diganggu lagi, dicegat itu kayaknya gitu. Gila ini ya sudah. Ini kalau nggak diobatin mungkin bisa fatal mas? Kalau saya sih, menurut saya bisa fatal mas. Mati bisa. Orang ini bisa mati juga. Salah satu orangnya mati, malah kakinya bisa diamputasi juga. Kalau kemungkinan besar kalau bisa sembuh loh mas itu. Ya. Mungkin diamputasi kakinya. Tapi alhamdulillah bisa sembuh tadi itu mas. Awalnya ketemu mas lewat apa mas kok bisa masa tahu pasien yang terkena santet bisa tahu masa bisa menyembuhin gitu loh? Awalnya gimana awalnya? Awal ketemunya itu mas
kan ada orang itu pernah meminta tolong. Tapi minta tolongnya kan ke rumah. Lah kalau ini mau ke rumah kan nggak bisa. Lah orang ini yang pernah ke rumah itu ngomong ke orang yang terkena santet tadi. Terus ngobrol-ngobrol apa yang dikeluhkan. Terus orang ini meminta pertolongan kepada orang ini untuk menghubungkan kepada saya gitu. Karena sakitnya juga sudah lama gitu loh Mas. Kasihan. Sudah berapa lama Mas sakitnya itu Mas? Kalau sakitnya dirasakan ini udah kurang lebih 2 minggu Mas. 2 minggu berarti baru disantet ya? Ya baru disantet itu. Alhamdulillah ketemu Mas bisa tertolong ya? Tertolong alhamdulillah itu. Kuburan, tanah kuburan ya? Ya tanah kuburan. Itu disebar atau ditaruh Mas? Disebar Mas. Disebar di tokonya tadi. Di toko orang yang disantet tadi. Di depannya gitu Mas. Nah, terus si nasibnya yang nyantet gimana sekarang Mas? Nyantetnya yang nyantet sekarang itu nasibnya ya itu tokonya sepi, tidak ada yang membeli, terus semakin barang-barang apa-apa dijualin, nggak punya apa-apa ya habis sih betul Mas. Sudah habis. Terus sudah yang habis. nasibnya yang disantet gimana sekarang? Nasibnya yang disantet sekarang itu alhamdulillah tokonya ya sudah normal, sudah ramai seperti biasa. Orangnya sudah bisa berjalan, beraktivitas seperti sedia kalanya. Tapi udah silang berapa bulan atau berapa minggu Mas sampai sekarang Mas? Kurang lebih sampai sekarang sudah lama Mas. Tahunan kayaknya. Udah tahunan. 1 tahun lebih lah Mas untuk kejadian yang ini. Ya, sampai sekarang udah nggak ada apa-apa lagi ya? Ya alhamdulillah sampai sekarang ini kita hubungan baik dengan orang yang terkena santet tadi, tidak ada apa-apa. Maksudnya hubungan baik setiap menanyakan, tanya kabar. Berarti sering komunikasi. Ya komunikasi lah, betul Mas. Di daerah Kediri juga Mas ini orangnya, tokonya itu? Kalau tokonya ini bukan di daerah Kediri, karena saya kan aslinya dari Bojonegoro Mas. Oh Bojonegoro. Ya saya dari Bojonegoro. Terus saya itu yang pernah ngobati orang yang minta tolong saya ke rumah itu orangnya orang Lamongan. Oh Lamongan. Iya orang Lamongan Mas. Oh iya. Mas berarti di sini ngontrak atau gimana Mas? Iya di sini saya merantau. Oh merantau. Betul merantau, ngekos Mas, bukan ngontrak. Kalau ngontrak orang satu keberatan lah Mas gitu. Jadinya saya ambil ngekos saja lah sendiri gitu kan. Sendiri gitu Mas? Iya sendiri. Kalau biar boleh kerja apa Mas di sini Mas di Kediri nih? Kalau boleh saya kerjanya ya proyekan serba ada. Nenek kerjaan ya tak kerjakan gitu. Yang penting halal gitu. Yang penting halal keringat sendiri gitu Mas. Semangat ya. Iya semangat. Tadi kan Mas dia latihan mau bikin YouTube ya. Iya ini ya. iya. Semangat banget tadi sudah diajarin juga. Semoga berkah Mas. Ya amin. Ya juga bisa untuk jalan kita semua ini ya. Iya. Jadi ketemu kita di sini dan menjadi sedulur Mas. Sedulur. Jadi bukan sekedar teman sedulur itu kan. Iya, sedulur. Saya sendiri punya sedulur di Ponorogo ya. Apa tadi? Daerah mana tuh lokasinya jenengan tuh? Kejadian tadi? Enggak, masa asli mana jenengan? Asli Bojonegoro saya Mas. Bojonegoro, Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau dari Kediri ke Bojonegoro berapa jam Mas? Kalau Kediri ke Bojonegoro ya Mas, kalau ngebut, saya kan biasanya kan ngebut mainnya. Kurang lebih ya 2 jam. 2 jam. Tapi normalnya 3 jam. 3 jam, iya. normal. Normalnya 3 jam. Kali ya masih muda kan, semangat lah. Jalan-jalan naik sepeda semangat. Sudah berapa tahun Mas di Kediri Mas? Kalau saya di Kediri sudah 4 tahun lanjut lah. 4 tahun berjalan. Wah. Dari 2020 Pak. Tapi sampai sini berapa menit Mas? Tadi nyampe sini, ini dari kan saya dari kos, bukan dari rumah ya. Karena saya sudah di Kediri loh. Saya dari kos sampai sini, tadi saya lihat kurang lebih 25 menit, 20 menit gitu. Berarti hampir sama ya tadi aku di Kecamatan Gura itu ya? Iya, hampir sama lah, berdekatan. Pulangnya nanti bareng ya? Ya, insya Allah bareng kita. Jadi kenalnya Mas Fauzi di mana ini Mas? Iya, gini, kenalnya Mas Fauzi itu pertama cari ceritanya, ini cerita untuk Mas Fauzi kenal, lucu Mas. Iya, iya. Di sebuah pesantren di Kediri. Oh. Di sebuah pesantren Mas. Dalam pondok mana itu? Di daerah kota Kediri. Kota Kediri. Di daerah kota Kediri
Itu masuknya saya dulu Mas, saya masuk dulu dan berapa hari ada Mas Fauzi datang. Wah. Gitu. Mas Fauzi datang itu aneh Mas, kok anehnya gimana, arek iki kok meneng ae, tak wasi ki meneng ae, bedino ki meneng ae, gak ono sing ngejak ngobrol Mas. Terus malam-malam nih aku kan orangnya kan nek wis lama kan bisa akrab lah. Iya. Lah itu saya coba. Piye bro, jenengmu sapa? Tak takoni kono. Jenengku Fauzi. Omahmu ndi? Ngomong Mas, omahku Mojo gitu. Kok parek tenan, bahasa basine maksudnya guyono, kok parek tenan ngono. Ngono. Kok parek tenan tuh kene kok gak kurang adio gitu Mas. Terus itu Pertanyaan itu ya. pernah nyantri terus ngobrol itu, terus wes bedinane wakrab Mas, terus ngobrol bareng, terus neng di bareng ngono sampai saiki mau. Terus sampai aku dijak ini tadi acara ini. Ngantri berapa tahun Mas? Nyantrinya juga sama saya, kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun Udah berjalan. katam dong. Jalan? Udah katam nih. Iya, udah katam. Udah jadi santri. Berarti saya dengan Mas masih soleh Mas enggak? Enggak, ya sama-sama kita kan sama-sama belajar ya, kebaikan Iya. gitu. Tapi masa belajar spiritual berapa tahun Mas? Ini ngomong-ngomong ke spiritual malah ini. Ya, spiritual belajar dari intinya aja gitu lah. Oh, Ya intinya pernah kok bisa tahu masalah lewat media kuburan itu pakai apa itu nama? Ya beras kuning itu beras kan. kuning tadi ya. Itu berarti ada penglihatan ya Mas? Ya penglihatan. Itu kalau belajarnya saya itu sudah dari kecil. Oh dari kecil. Dari Tapi kecil. sebelumnya sudah belajar spiritual. Iya, ya sebelum nyantri saya sudah belajar spiritual dari kecil tadi sampai sekarang ini saya belajarnya. Oh iya. Ini saya mau sedikit tanya boleh ya Mas? Iya boleh. Boleh sedikit dari nyimpang cerita nih. Nah. Terutama sudah selesai Mas. Ya sudah selesai tadi. Biar teman-teman yang nonton kan bisa mengambil hikmahnya Mas. Iya betul. Ini kan saya kan belajar syariah, terus Mas kan pernah mondok itu saya nggak pernah mondok Mas, tapi di majelis alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun Mas. 5 tahun nih ya Iya. kan. Untuk kedepannya lingkungan misteri gimana Mas? Untuk kedepannya nih ya. Untuk kedepannya lintang misteri ini, kalau saran saya dilanjutkan Mas, kegiatannya dilanjutkan karena kegiatan ini sangat mengedukasi kepada orang-orang awam, biar orang-orang awam itu berhati-hati gitu loh Mas. Oh iya iya. Berhati-hati biar tidak bisa terkena kejadian yang dialami orang tadi yang saya sembuhkan tadi gitu Mas. Tapi ini dilanjutkan ya Mas? Ya dilanjutkan terus. Walaupun ujian apa aja. Ya walaupun ada ujian apapun. Jadi ini berarti positif ya Mas? Baik. Iya, baik banget ini malah sebagai apa ya? Bahan acuan lah. Iya. Bahan acuan bagi orang-orang juga gitu Mas. Iya. Jadi mereka tidak salah paham tentang konten channel Lintang Misteri Mas ya kan? Iya, betul. Jadi Lintang Misteri alhamdulillah berjalan 6 bulan ini nggak dihalangan apapun, ya pernah ada ujian, lancar dikit lah aku pas waktu itu ya, nggak boleh diceritain lah ini Iya, kan privasi ya. privasi betul. Mudah-mudahan kedepannya tambah berkah ya Mas. Iya, tambah berkah. Amin. Tapi sekarang alhamdulillah yang terkena satu biasa total ya Mas. Total. Tapi nasibnya yang nyantet itu sudah bangkrut ya Mas, Iya, tutup ya. sudah tutup, sudah bangkrut banget. Berarti tokonya itu di daerah Lamongan. Iya, tokonya di daerah Lamongan. Terus dari Bojonegoro dekat apa? Ya, dekat banget dari Bojonegoro. Berapa menit Mas? Kalau dari rumah saya juga di Bojonegoro ujung timur. Jadinya ya kurang lebih 25 sampai 30 menit. Oh iya, iya. 25 sampai 30 menit itu bisa sampai. Mas kan pernah nyantri, minta doain yang Lintang Street ya, tambah berkah itu ya Mas. Iya. Amin. Inilah cerita dari Mas Wahyu, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua ini. Teman-teman hati-hati dengan santet ya. Barangkali ada pesan nih Mas nih untuk teman-teman nih. Ya untuk teman-teman, kita sebagai manusia itu alangkah baiknya selalu berbuat baik kepada orang, meskipun orang tersebut itu tidak berbuat baik kepada kita, tetapi kita membaiki, biar orang tersebut itu merasa sadar lah, loh aku wes ngeleki wong kuwi kok malah wong kuwi ngapiki aku lah gitu. Kenapa? Biar sadar. Nah,
sebaik-baiknya manusia itu pasti mempunyai keburukan, dan seburuk-buruknya manusia pasti mempunyai kebaikan. Maka dari itu kita belajar dari cerita ini, semoga ada manfaatnya. Dan pesan saya lagi, menjadilah orang baik lah intinya. Dan semoga untuk channel ini semakin berkembang, semakin maju lah, bisa mengedukasi kepada pemirsa atau yang menonton di channel ini. Cukup Mas. Ya cukup. Santet telok ya Mas ya. Ya, telok. Ini sangat jahat banget nih yang ngirim ya. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, banyakin sholawat istighfar, cukup insya Allah terhindar dari teluk dan santet ya Mas. Sholawat ini adalah sholawat dari kanjeng Nabi ya Mas. Untuk kita selalu bersolawat terhindar dari hal-hal negatif, itu pasti bisa untuk penangkal santet, bisa ya Mas. Itu pasti itu bisa. Jadi pelajaran hikmah dari cerita Mas Wahyu ini, banyakin hati-hati ya Mas. Yang penting suatu waktu jangan kita tinggalkan. Setiap perbuatan yang baik itu pasti akan dibalas dengan baik ya Mas. Perbuatan yang jahat itu pasti akan dibalas dengan jahat. Itu pasti, kita tinggal menyaksikan sendiri. Itu sudah mutlak, itu pasti akan dibalas dengan Allah SWT ya Mas. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah dari cerita Mas Wahyu. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri antara dan tiada. Mereka ada. Selalu ingat mati ya Mas. Terima kasih Mas.